semuanya, perkenalkan nama saya Demian Sanu, salah satu mahasiswa dari Undrio Universitas Respati Yogyakarta, Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya mau menjelaskan tentang sistem komunikasi dan informasi. Bagaimana berkomunikasi dengan informasi? Saya menjelaskan dalam speaker itu dalam bagaimana berkomunikasi dengan. Sini saya mau jelaskan, langsung saya mau jelaskan dalam ini input yang merah ini colokan R, yang colokan putih ini L yang di bawah input ini perintah suara dari pengguna, misalnya putar musik, naikkan volume. Contoh saat Anda mengatakan putar musik jazz, input ini digunakan oleh agar RL untuk memilih place jazz yang sesuai. Ini input ini ada 4. Yang pertama sudah jelas, yang kedua itu kondisi lingkungan. Input informasi tentang lingkungan sekitar, misalnya tingkat kebisingan waktu saat ini. Contoh jika speaker mendeteksi lingkungan yang bising, agar RR mungkin akan volume secara otomatis. Yang ketiga itu ada bilang poin 4 toh. Yang ketiga itu preferensi penggunaan input riwayat, penggunaan dan preferensi penggunaan, misalnya genre musik yang sering diputar waktu pengguna tertentu. Contoh, jika pengguna sering mendengarkan musik klasik di dalam hari, agen RL akan memprioritas pemutar musik kelas pada waktu tersebut. Terus yang keempat, poin yang terakhir keempat tuh umpan balik pengguna. Input umpan balik dari pengguna setelah tindakan dilakukan, misalnya suka atau tidak suka pada lagu yang diputar. Contoh, jika pengguna memberikan umpan balik suka pada lagu tertentu, agar RL akan lebih sering memutar lagu serupa. Ini yang sudah, ini R sama L, colokan R sama colokan L, input di bawah ini. Ini kabel ini bisa colokan di HP, bisa putar di dalam HP juga bisa. Ini colokan di HP, putar ini speaker ini bisa pakai Bluetooth, pakai kabel ini juga bisa. Kabel ini dua ini tadi saya jelaskan dalam kabel 2 ini dan input di bawah. Yang berikut
Yang berikut output. Ini dalam output potong. Nah, ini output. Dalam output nih, dalam output ini produksi suara gerakan maju dan mundur dari membran speaker ini menciptakan perubahan tekanan udara yang menghasilkan gelombang suara ini kemudian menyebar melalui udara dan sampai ke telinga kita sebagai suara yang bisa kita dengar. Contoh output dalam speaker misalnya ada mendengarkan lagu melalui speaker. Prosesnya bisa dijelaskan sebagai berikut. Proses sebagai berikut ini: input memutar musik di smartphone, ada mengirim signal audio digital speaker. Konversi signal digital ini dikonversi menjadi signal analog oleh DHC di dalam speaker. Kumpulan suara gerakan membran signal listrik yang diperlukan perkuatan menyebabkan kumpulan suara dalam membran bergerak maju dan mundur. Gerakan membran menghasilkan gelombang suara yang sesuai dengan lagu yang Anda dengarkan dan Anda mendengarkan sebagai musik melalui speaker. Yang berikut ini tombol on dan off. On menyala, off itu mati. Ini tombol ini sekarang saya menjelaskan dalam tombol ini. Dalam konteks speaker, on dan off dan power menunjukkan pada keamanan untuk menghidupkan dan mematikan perangkat serta sumber daya yang diperlukan untuk operasi. Mari kita lihat lebih detail. Off dan on, tombol off dan tombol on dan off. Banyak speaker memiliki tombol atau saklar yang dapat digunakan untuk menghidupkan on atau mematikan off perangkat lampu indikator saat speaker dihidupkan. Seringkali ada lampu indikator yang menyala untuk menunjukkan bahwa perangkat dalam keadaan aktif.
dalam keadaan aktif. Sudah. Ini sumber daya speaker membuat membutuhkan sumber daya untuk berfungsi. Sumber daya ini bisa berasal dari baterai. Untuk speaker portabel atau colokan listrik. Untuk speaker lebih besar atau tidak portabel. Ada phone daya untuk speaker yang menggunakan colokan listrik sering dibutuhkan. Ada phone daya yang menghubungkan speaker ke sumber listrik. Kapasitas baterai pada speaker portabel. Kapasitas baterai menentukan berapa speaker bisa digunakan sebelum perlu diisi ulang. Contoh praktik, banyak ada memiliki speaker Bluetooth portabel. Menghidup speaker, ada menekan tombol on off pada speaker. Lampu indikator menyala menandakan bahwa speaker telah menyala. Menyala menggunakan speaker setelah dihidupkan. Ada menghubungkan smartphone Anda ke speaker melalui Bluetooth dan mulai memutar musik. Daya speaker mendapatkan daya dari baterai. Internet internalnya ada dapat melihat indikator baterai untuk mengetahui berapa lama lagi speaker dapat digunakan sebelum perlu diisi ulang. Mematikan speaker setelah selesai digunakan. Anda menekan membalik tombol on off untuk mematikan speaker. Terus
Terus yang di bawah ini AC Power 220 F ukuran 50 Hz. Sini saya jelaskan, ini kabel, ini colokan ke terminal. Ini kalau kita tidak colokan ini, tidak bisa hidup. Colokan ini tidak bisa hidup, tidak bisa on. Terus yang di bawah saya jelaskan, yang di bawah ada fungsi, dan di bawah AC Power 220 F kurang 50 Hz adalah spesifikasi daya listrik yang digunakan untuk mengoperasikan berbagai perangkat elektronik termasuk speaker. Berikut adalah beberapa contoh bagian spesifikasi ini berlaku dalam speaker. Ada berapa di bawah? Ada 3. Yang pertama itu spesifikasi daya. Input sumber daya listrik dari stop kontak. Stop kontak dengan tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz, 50 Hz. Contohnya speaker yang digunakan dijual di banyak negara, termasuk Indonesia, akan dirancangkan untuk beroperasi dengan sumber daya 220 F kurang 50 Hz. Ini memastikan bahwa perangkat mendapatkan daya yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Yang kedua adaptor atau power supply dan frekuensi 50 Hz. Input adaptor atau power supply dan kompatibel dengan tangan 220 F dan frekuensi 50 Hz. Contoh speaker memungkinkan memiliki adaptone yang mengubah daya AC 220 F kurang 50 Hz dari stop kontak, menjadikan daya DC yang diperlukan oleh komponen internet speaker. Berikut yang terakhir, yang ketiga itu keamanan dan kesesuaian input standar keamanan yang mengikuti spesifikasi daya listrik 220 F kurang 50 Hz. Itu contoh penggunaan daya 220 F kurang 50 Hz memastikan bahwa speaker memenuhi standar keamanan lokal
lokal dan dapat digunakan dengan aman di rumah tangga yang memiliki sumber daya listrik dengan spesifikasi tersebut. Terus di depan ini saya mau jelaskan ukuran volume dan tambah volume. Tombol ini yang di atas kurang, yang di bawah tambah. Ini volume tombol ini, volume tambah menunjukkan pada tombol atau kontrol pada speaker yang digunakan untuk mengingatkan tingkat suara berikut. Beberapa contoh bagi yang volume tambah dan volume kurang bekerja dalam speaker. Nah, yang pertama itu saya jelaskan tambah dulu. Ini tambah volume, yang di bawah ini tambah volume, tombol fisik pada banyak speaker portable atau komputer. Ada tombol dengan simbol tambah yang dapat ditekan untuk menaikkan volume. Kontrol sentuh. Beberapa speaker pintar memiliki area sentuh dengan tanda tambah yang dapat disentuhkan saat disapu untuk meningkatkan volume. Remote control sistem audio rumah sering memiliki remote dan tombol tambah untuk mengatur volume. Banyak aplikasi speaker Bluetooth atau Wi-Fi yang dapat dikendalikan melalui aplikasi pada smartphone di aman. Kontrol tambah untuk menaikkan volume. Terus kurang volume kurang tombol fisik sama speaker sama seperti tombol volume atau tombol dengan simbol kurang yang dapat ditekan untuk menerukan volume. Kontrol sentuh area sentuh dengan tanda kurang pada speaker pintar untuk mengurangikan volume. Remote control tombol kurang pada remote control untuk mengatur volume turun. Aplikasi control dalam aplikasi smartphone untuk memerlukan volume speaker. Contoh praktik, misalnya ada sedang menggunakan speaker Bluetooth portable untuk mendengarkan musik di luar ruangan. Jika musik terdengar
terdengar terlalu keras, atau cukup menekan tombol volume beberapa kali sampai volume sesuai dengan keinginan Anda. Ini volume saya jelaskan dalam volume, kurang volume sama tambah volume. Ini tombol ini. Terus yang volume yang di bawah ini kurang bass dengan tambah. Itu bagaimana tambah, itu bagaimana kurang, itu bagaimana di bawah. Kita lihat di bawah, bacakan bahwa aku baca dalam konteks pengaturan speaker, kurang bass dan tambah bass menerujuk pada kemampuan speaker untuk mengurangi atau meningkatkan frekuensi nada rendah bass. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana kurang bass dan tambah bass bekerja dalam speaker. Contoh kurang bass dalam speaker: pengurangan bass untuk lingkungan tertentu. Contoh ketik mendengarkan musik dalam hari apartemen dengan dinding tipis pengguna mungkin mengurangi bass untuk menghindari gangguan kepada tentang mengurangi distorsi. Contoh pada volume tinggi, pengguna mungkin mengurangi bass untuk menghindari distorsi suara dan memastikan kualitas audio tetap jernih. Ini yang kurang bass. Sekarang saya jelaskan dalam tambah bass. Tambah bass itu contoh bass dalam speaker: menginginkan pengalaman menonton film. Contoh saat menonton film aksi, mungkin meningkatkan bass untuk mendapatkan efek suara yang lebih dalam dan dramatis, seperti ledakan dan suara kendaraan. Pengaturan untuk musik bass heavy. Contoh saat mendengarkan genre musik seperti hip hop atau EDM. Pengguna mungkin mengingatkan bass untuk menikmati beat yang kuat dan resonan.
Tidak ada. Tidak ada. Benar bahwa. Sekarang saya mau jelaskan dalam ini. Yang tadi saya lupa. Sekarang saya mau jelaskan dalam ini tombol mode dalam speaker pintar atau perangkat audio dan LAN mode meruncutkan pada beberapa pengaturan atau konfigurasi yang dapat diaktifkan untuk menyesuaikan pengalaman audio sesuai dengan frekuensi atau situasi tertentu. Berikut adalah beberapa contoh mode dalam. Contohnya ada dalam contoh mode itu ada 6. Yang pertama itu mode musik enkripsi tidak dirancangkan untuk memaksimalkan kualitas suara musik dengan pengaturan equalizer sesuai. Contoh mode ini mungkin meningkatkan frekuensi mid dan bass untuk menghasilkan suara yang kaya dan mendalamkan saat mendengarkan lagu. Yang kedua itu mode berita deskripsi mengoptimalkan pengaturan audio untuk pengalaman menonton film yang lebih imersif. Contohnya itu mode ini bisa meningkat dialog dan efek suara seperti ledakan dan suara yang surround. Terus yang berikut, yang ketiga itu mode berita. Sudah tadi yang ketiga sudah. Yang ketiga mode berita. Yang ketiga mode berita deskripsi mengoptimalkan pengaturan suara untuk kejelasan dialog dan suara manusia. Contohnya itu mode ini biasanya mengurangkan bass dan menonjolkan frekuensi mid untuk memastikan bahwa suara
pembicaraan terdengar jelas dan mudah dipahami. Dan berikut yang keempat tuh mode luar ruangan. Mode luar ruangan. Deskripsi dirancangkan mengurangi di luar ruangan dengan pengaturan yang meningkatkan volume dan bass agar suara tetap jelas di lingkungan terbuka. Contoh itu mode mengingatkan volume bass untuk memastikan suara musik atau audio lain tetap terdengar meskipun ada kebisingan latar belakang. Dan yang kelima, mode malam. Deskripsi mengurangi volume dan bass untuk mendengarkan yang lebih tenang, cocok untuk lain tetap terdengar meskipun ada kebiasaan latar belakang. Lebih mendengarkan dan lebih tenang, cocok untuk penggunaan di dalam hari agar tidak mengganggu. Contoh mode ini meredam suara bass dan mengurangi volume kesehatan untuk menciptakan suasana mendengarkan yang lebih tenang. Yang terakhir yang keenam, mode game. Tadi mode itu ada banyak. Deskripsi mengerti terus yang terakhir itu mode game. Deskripsi mengoptimalkan audio untuk pengalaman bermain game. Contoh mode ini mengingatkan efek suara dan memberikan suara show untuk pengalaman bermain yang lebih imersif. Terus ini loudspeaker speaker ini ada loudspeaker ada 3 yang di bawah loudspeaker ini, terus ada 2 lagi yang di bawah. Ini 2 ini juga loudspeaker ini colokannya sebelah. Colokannya ini tadi colokan output ini 2 kabel ini ke loudspeaker. Terus yang di bawah juga ini loudspeaker. Loudspeaker itu contoh dan fungsi-fungsi itu loudspeaker dalam speaker. Yang pertama ada berapa? Dalam speaker itu ada 5. Pertama, woofer fungsi menyanyi frekuensi reada bass. Contoh, woofer digunakan untuk menghasilkan suara bass yang dalam dan kuat
kuat dalam sistem Home THT, memberikan efek suara yang rantis dan mendalam. Terus yang kedua itu TWTR. Yang kedua TWTR fungsi mengenang frekuensi tinggi treble. Contoh TWTR digunakan untuk menghasilkan suara frekuensi tinggi seperti cimbal dan vokal. Yang jernih dalam sistem audio, memastikan detail suara yang tajam dan jelas. Yang ketiga itu mid-range reverb, fungsi mengenai frekuensi menengah mid. Contoh mid-range reverb bertugas mengenai suara vokal dan instrumen musik yang berada di rentang frekuensi menengah, memberikan keseimbangan suara baik dalam sistem audio. Yang keempat, subwoofer, fungsi menghasilkan frekuensi sangat rendah sub bass. Contoh subwoofer digunakan dalam sistem home THT atau setup audio untuk menambahkan ke dalam suara pada efek suara seperti ledakan atau gemuruh, memberikan pengalaman imersif. Terus yang kelima, yang terakhir, Furlange reverb, fungsi mengenai rentang frekuensi penuh dari rendah hingga tinggi. Contoh speaker portable sering menggunakan Furlange reverb karena ukurannya ada kompak dan kemampuan untuk menghasilkan suara yang seimbang meskipun dalam unit kecil. Mungkin penjelasan saya dalam speaker itu seperti begitu. Dari awal sampai yang akhir seperti begitu. Makasih. Baik, penjelasan saya sedikit dari dalam speaker sistem komunikasi dan data sudah tadi dijelaskan. Terima kasih. Sampai sekian dari sini. Terima kasih. Salam.